kakak Kasinta, nama kakak Kawawan. Di sini kita berdua akan bereksperimen tentang siklus air. Nah, yang pertama kita berdua akan membuat siklus air menggunakan mangkuk. Yang kedua, kakak akan membuat siklus air menggunakan kantong plastik. Dan yang terakhir akan membuat awan menggunakan gelas. Nah, pasti kalian semua penasaran kan cara membuatnya? Simak dan perhatikan video ini baik-baik ya. Nah, adik-adik, sebelum kakak melakukan eksperimen, siapa yang tahu manfaat air itu untuk apa saja? Ya, benar. Air untuk mandi, minum, menyiram tanaman, dan lain-lain. Siapa yang tahu siklus air itu apa? Ya, benar sekali. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan proses alam yang terjadi di bumi untuk menjaga keberadaan air di bumi tersedia secara berkesinambungan. Nah, adik-adik, meskipun siklus air ini merupakan proses alam, ada kalanya perilaku manusia sangat mempengaruhi sebagian hingga keseluruhan proses yang terjadi di dalamnya. Nah, adik-adik, siklus air dalam prosesnya itu memiliki beberapa tahapan loh. Yang pertama itu ada evaporasi, yaitu penguapan yang terjadi pada perairan dan sumber air. Yang kedua itu ada transpirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada makhluk hidup. Yang ketiga itu ada evapotranspirasi, yaitu akumulasi penguapan di bumi. Yang keempat itu ada sublimasi, yaitu penguapan yang terjadi pada puncak gunung es dan dataran tinggi. Yang kelima itu ada kondensasi, yaitu pendinginan pada air yang menguap sehingga terbentuk menjadi awan. Yang keenam itu ada adveksi, yaitu proses perpindahan awan. Yang ketujuh itu ada presipitasi, yaitu proses turunnya hujan dari awan ke permukaan bumi. Yang kedelapan itu ada runoff atau limpasan, yaitu pergerakan air di permukaan bumi melalui aliran yang terjadi pada perairan dan sumber air. Yang kesembilan itu ada infiltrasi, yaitu proses penyerapan sebagian air oleh tanah yang nantinya akan dijadikan sebagai cadangan air tanah. Dan yang terakhir kembali berputar pada tahap yang pertama. Nah, adik-adik, di dalam siklus air juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama, siklus pendek atau siklus kecil. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping kakak. Ini merupakan siklus pendek atau siklus kecil. Nah, siklus ini sangat sederhana adik-adik karena prosesnya hanya beberapa tahapan saja. Nah, jenis siklus air yang kedua yaitu ada siklus hidrologi sedang. Gambar berikut ini merupakan gambar siklus hidrologi sedang. Sesuai dengan namanya, siklus hidrologi sedang ini mempunyai proses dan tahapan yang cukup panjang atau sedang dibandingkan dengan siklus hidrologi pendek. Siklus sedang ini umum terjadi di wilayah Indonesia. Uap air yang terbentuk dari proses penguapan air sungai, air danau, air laut, dan sumber-sumber air lainnya, kemudian mengalami kondensasi yang nantinya akan terkonsentrasi membentuk awan karena proses adveksi. Awan yang sudah terbentuk akan dibawa oleh angin bergerak menuju ke wilayah di dekat laut. Nah, adik-adik, jenis yang ketiga adalah siklus air panjang. Nah, siklus air panjang ini biasanya terjadi di daerah beriklim subtropis yang memiliki 4 musim loh. Ada musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Nah, kalian bisa lihat gambar samping kakak. Dan prosesnya siklus panjang ini sama dengan siklus sedang, namun perbedaannya terletak dalam prosesnya. Nah, kalau siklus panjang ini, awan tidak langsung dibentuk menjadi air hujan, melainkan menjadi hujan salju dan terbentuknya gletser. Nah, adik-adik, kita langsung saja ke eksperimen yang pertama. Kakak akan membuat siklus air menggunakan mangkuk. Adapun alat dan bahan, yang pertama itu ada mangkuk yang sudah diberi keterangan. Yang kedua, ada pewarna makanan biru untuk mengganti air laut. Yang ketiga, ada air panas. Yang keempat, ada es batu. Nah, langsung saja kita mulai percobaannya. Langkah pertama, kakak siapkan dulu air panasnya ke dalam gelas dan tuangkan saja secukupnya. Langkah selanjutnya, masukkan air panas tersebut ke dalam mangkuk. Nah, adik-adik, jangan lupa masukkan pewarna makanan ke dalam mangkuk untuk mengganti air laut. Kemudian, jangan lupa diaduk-aduk agar pewarna makanannya tercampur dengan air tersebut. Nah, adik-adik, mangkuk tersebut kakak tutup dengan plastik
Nah adik-adik, langkah terakhir, letakkan es batu di atas kantong plastik tersebut. Perhatikan baik-baik adik-adik, dalam proses evaporasi, transpirasi, dan subliminasi, air ini akan menguap ke atas dan pada proses kondensasi, terjadinya pendinginan air yang menguap sehingga terbentuknya awan. Setelah itu, perhatikan pada proses presipitasi, air yang menetes ini merupakan proses turunnya hujan dari awan ke permukaan bumi. Pada proses limpasan ini merupakan pergerakan air di permukaan bumi melalui aliran yang terjadi pada perairan dan sumber-sumber air. Nah, begitulah adik-adik proses siklus air yang biasanya terjadi di laut kita dan proses terjadinya hujan. Selanjutnya yang kedua itu kakak akan membuat siklus air menggunakan kantong plastik. Adapun alat dan bahannya yang pertama itu ada kantung plastik yang sudah diberi keterangan, ada pewarna makanan sebagai pengganti air laut, dan ada air panas. Langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita siapkan dulu air panas dan masukkan ke dalam gelas. Secukupnya saja ya adik-adik. Kemudian, perlahan-lahan air panas tersebut masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah disediakan. Jangan lupa campurkan pewarna makanan kepada air tersebut. Secukupnya saja ya adik-adik. Kemudian aduk air tersebut. Nah adik-adik, kemudian plastik tersebut kakak ikat dan letakkan di dekat jendela yang terkena sinar matahari. Nah adik-adik, perhatikan gumpalan putih ini bisa dilihat menyerupai awan di atmosfer di bagian atas. Nah, setelah beberapa saat, tetesan air muncul di dalam bagian kantong plastik. Akhirnya, mereka akan meluncur ke bawah yang akan membawa air kembali ke laut. Nah adik-adik, eksperimen yang terakhir, kakak akan membuat awan di dalam gelas. Adapun alat dan bahannya yaitu gelas kaca, pewarna makanan, air panas, es batu, dan juga korek api kayu. Langkah pertama, masukkan air ke dalam gelas dan diamkan selama 1 menit. Buang sekitar 1/4 air ke dalam toples. Jangan lupa masukkan pewarna makanan untuk mengganti air laut. Kemudian aduk-aduk agar pewarna tersebut tercampur. Nah adik-adik, langsung saja nyalakan korek apinya. Masukkan ke dalam gelas, lalu langsung ditutup. Perhatikan baik-baik adik-adik, putih-putih ini seolah seperti awan yang ada di atmosfer kan? Nah, pada eksperimen ini mengajarkan adik-adik tentang bagaimana proses kondensasi, yakni perubahan bentuk uap air menjadi butir air. Ketika banyak butir air berkumpul dan bersatu, maka terjadilah awan. Nah adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu siklus air, manfaat air, tahapan dalam siklus air, serta jenis-jenis siklus air, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih air di bumi tidak habis-habis? Karena air di permukaan bumi itu akan menguap ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, sehingga air yang ada di permukaan bumi itu tidak akan pernah habis. Sekian video dari kakak, semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali, dadah!